Kawan-kawan, sekitar setahun yang lalu pada 15 September 2020, Amerika secara resmi memutuskan Huawei dari semua pemasok yang produknya mengandung teknologi Amerika Serikat. Huawei is very dangerous. We have met the enemy and it is Huawei. But America has done just that. We're not going to do business with Huawei. Huawei represents a national security risk. Ini mendorong banyak media berspekulasi apakah Huawei yang selama ini bergantung pada impor chip dapat bertahan dari larangan tersebut. Namun, dengan segala rintangan, kinerja bisnis Huawei melebihi ekspektasi pasar, bahkan siap untuk menempatkan Cina di garis terdepan dalam pengembangan teknologi nirkabel 6G. Kenapa dunia berlomba ke teknologi 6G? Jika melakukan perbandingan dalam hal kecepatan, 4G memiliki kecepatan 30–100 Mbps, sementara 5G mampu mencapai 10.000 Mbps. 6G bisa mencapai 1 juta Mbps, yang artinya kalian bisa mendownload 148 film Full HD dalam waktu 1 detik. Menurut laporan Nikkei Asia, Huawei ingin menjadi pelopor dalam jaringan 6G karena Amerika dan Jepang juga berinvestasi secara besar-besaran menuju standar jaringan berikutnya. CEO dan pendiri Huawei, Ren Zhengfei, telah meminta karyawannya untuk melanggar batas di langit dan menjadikan teknologi Huawei menjadi standar global dalam industri 5G dan 6G. Revolusi industri berikutnya dipastikan tidak hanya mempengaruhi dunia smartphone dan komputer, tetapi juga berdampak secara signifikan pada lebih banyak vertikal industri, peralatan rumah tangga, manufaktur, energi, dan juga kesehatan. Otomotif dan mobil listrik yang rame-rame mengadopsi fitur AI dan self-driving dipastikan yang paling rakus menggunakan chip dan cloud berteknologi 5G dan 6G. Bisnis paten jaringan 5G dan 6G bukan hanya perkara duit yang menghasilkan triliunan dolar, namun upaya untuk mengendalikan industri dan ekonomi secara global. Itulah kenapa Cina, Jepang, dan Amerika berlomba dalam penguasaan paten, khususnya standar essential patent atau SEP. Hebatnya lagi, 6G ini dapat mencakup lokasi bawah air hingga luar angkasa. Saat 6G sudah hadir sepenuhnya dan menjangkau secara global, bisa membawa industri untuk ke level selanjutnya. Selain itu, militer dunia juga akan mendapatkan dukungan teknologi pertahanan yang sangat optimal dengan hadirnya 6G. Kecerdasan buatan diharapkan bisa memainkan peran yang besar pada teknologi pesawat tempur tanpa awak ataupun robot militer yang saat ini sudah banyak dikembangkan. AI dan era 6G tampaknya juga menjadi fokus dari Cina, sebab dalam jumlah paten sejumlah 75% mengenai teknologi kecerdasan buatan atau AI. Beberapa pakar mengatakan bahwa Amerika sangat terancam dengan kecepatan pesat Huawei dalam teknologi 5G dan harus bertindak tegas untuk menggagalkan pertumbuhan perusahaan tersebut. Terlepas dari pembatasan, Huawei terus mengembangkan teknologi 5G dan 6G dengan melakukan navigasi celah masalah yang terjadi setelah larangan Amerika. Daftar paten global untuk teknologi 5G yang disusun oleh Applytics menunjukkan bahwa Huawei adalah perusahaan terkemuka yang menyumbang lebih dari 15% paten aktif secara global serta menguasai 30% BTS 5G dunia. Pembuat chip dari Amerika, Qualcomm, menyusul jumlah paten aktif tertinggi berikutnya. Pabrikan asal Korea Selatan serta perusahaan Cina ZTE juga berada di urutan teratas daftar yang disediakan oleh Applytics. Sementara untuk 6G, penelitian yang dilakukan oleh Nikkei Asia dan perusahaan riset yang berbasis di Tokyo, Cyber Creative Institute, menunjukkan bahwa Cina berada di urutan teratas dengan 40,3% pengajuan paten 6G, diikuti oleh Amerika dengan 35,2%, Jepang berada di peringkat ketiga dengan 9,9%, dan Korea Selatan 4,2%. Secara khusus, 38.000 paten telah diisi secara global.
Cina memiliki sekitar 35% paten yang sudah di-approve, mencakup 15.800 paten. Proses pemberian paten ini sangat ketat dan daftarnya dapat diperbarui ketika paten baru didaftarkan. Paten dapat memakan waktu yang bertahun-tahun dari aplikasi hingga ketika paten benar-benar diberikan, sehingga peringkat yang disusun oleh iPlitik ini juga puncak dari kerja serius dari riset and development yang dikembangkan oleh perusahaan. Standar seperti 5G memungkinkan penanganan sejumlah besar data untuk menghubungkan mesin industri dan robot, sehingga memungkinkan kontrol jarak jauh, pemantauan dan tindakan perbaikan, serta otomatisasi industri secara real-time dan simultan. Adopsi teknologi 5G di seluruh dunia diperkirakan berkontribusi sekitar $2 triliun bagi ekonomi global selama 15 tahun ke depan. Sementara 5G akan diadopsi secara luas di seluruh industri di luar dunia smartphone. 5G ini tunduk pada ratusan ribu SIP yang harus digunakan oleh setiap pelaksana 5G. Betapa menguntungkannya dan menggiurkannya paten-paten 5G dan 6G ini. Pendapatan royalti global terkait SIP pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 20 miliar US dollar. Namun, para peneliti pasar memperkirakan nilainya akan berlipat-lipat dibandingkan dengan perkiraan. Jika 5G bisa menghasilkan potensi royalti yang luar biasa besar dan merevolusi sistem kerja industri secara signifikan, maka 6G akan lebih dahsyat lagi, karena AI dan konektivitas antar perangkat harus bisa disinkronisasi secara real-time dengan kecepatan ultra. Negara yang bisa mendominasi paten 6G dipastikan akan memiliki start yang jauh di depan dalam mengendalikan perekonomian global. Kita mungkin di sini belum bisa merasakan jaringan 5G secara optimal, meskipun sudah banyak smartphone baru yang ready 5G. Namun area 5G masih sangat terbatas, khususnya untuk area Jabodetabek. Itu pun hanya ada beberapa titik. Namun di negara lain sudah mulai adu balap, adu sikut untuk menjadi pemenang 6G. Oke kawan-kawan, demikian mengenai bagaimana Cina dan Huawei menjadi leader dalam paten 5G dan 6G.